Apakah saya tidak pernah berdoa, minta-minta sama Allah? Pernah Bapak Ibu. Saya juga pernah punya kumpulan doa-doa mustajab. Pernah beli, jujur ya saya pernah beli itu. Iya. Tapi semakin dibaca doanya, semakin jauh yang saya harapkan. Ini ada apa? Udah saya ganti dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Coba Indonesianya, tambah jauh. Ya karena banyaknya Arab kan? Udah ganti sama saya. Coba pakai bahasa saya, tambah jauh. Kesimpulannya saya sintesa pengetahuannya. Semakin saya meminta, semakin saya merasa saya kurang. Semakin meminta, saya berarti sedang berada pada posisi belum merasa diberi apa-apa. Wah, saya ini salah, tidak bersyukur. Kekurangan akan menarik kekurangan. Setelah saya belajar 18 hukum semesta, salah satunya adalah hukum tarik-menarik, saya baru sadar. Itu saya sintesa. Setelah itu kemudian gimana caranya? Ya, saya sekarang merasa kaya aja. Itu aja. Rasa berkelimpahan, saya praktekkan. Saya juga pernah mengamalkan buku yang itu tuh, ya, The Power of Sodako. Bangkrut saya. Ini kayaknya yang nulis bukunya juga bangkrut kayaknya gitu kayaknya. Dan saya bangkrut ngamalin itu. Pokoknya saya bagi. Waktu saya membagi di sini ada harapan. Kan ada ayatnya itu. Masalul ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin sab'a sanabila fi kulli sumbulatun mi'atu habah. Apal ayatnya saya. Apal tuh ayat itu. Barang siapa yang mengeluarkan sodakoh di jalan Allah, maka seperti satu butir, ya, yang akan menumbuhkan 7 dahan. Di setiap dahan akan tumbuh 700 butir. Wih, matematika saya jalan. Langsung 1 butir, 700 butir. Jadi kalau saya sodakoh semen 1 sak, berarti 700 sak. Bangkrut saya. Ini saya praktekkan waktu bikin masjid ini nih, dulu. Ya. Waktu bikin masjid ini, ya, sampai saya nggak mau nerima sumbangan. Praktek saya begitu. Nggak mau. Ada yang mau nyumbang. Dari kebetulan dulu wali kota Cimahi juga beri saya. Mau nyumbang? Enggak, saya bilang. Enggak. Wah itu, saya praktek. Coba, tidak pakai sumbangan. Jadi saya merasa berkelimpahan aja. Wah bener itu. Itu disintesa pengetahuannya. Ya, ternyata begitu kita memberikan sesuatu di jalan Allah, tidak di jalan Allah, tapi kita mesti transaksi dengan semesta. Ada keinginan untuk dilipat gandakan duitnya. Ternyata ingin dilipat gandakan, berarti saya masih merasa kekurangan. Sama Bapak Ibu, coba Bapak Ibu begitu ngasih uang pada orang, kemudian merasa berkurang uangnya, langsung hukum tarik menarik bekerja. Uang Bapak Ibu tidak akan bertambah. Harusnya ketika kita melakukan uang pada siapapun, tidak ada yang merasa berkurang di sini. Rasa berkelimpahan harus dijaga. Uang akan datang. Like attracts like. Rasa berkelimpahan akan menarik kelimpahan. Bayangkan Bapak Ibu, dari omongan ini, banyak gak Bapak Ibu yang salah kaprah? Berarti sama ya pengalaman dengan saya ya. Lalu bedanya apa Bapak Ibu dengan saya? Sok, bedanya naon? Tadi kalau saya setelah learning to do dipraktekkan, saya analisis. Setelah analisis dievaluasi. Setelah dievaluasi disintesa. Jadi pengetahuan, oh ini kesalahan saya selama ini. Gitu. Bayangkan ya Bapak Ibu, setiap Bapak Ibu berbuat baik, pasti berharap orang lain membalas kebaikan dari Bapak Ibu. Begitu? Bapak Ibu sudah mengunci seolah-olah kebaikan hanya satu kemungkinan dari itu. Berarti ayat yang tadi, ayat yang di Quran dikatakan yang 1000 dinar itu loh, yang kalian pakai itu ada, saya tahu di rumah kalian ada itu. Saya pernah datang ke rumah itu. Ya ke rumah kalian pernah datang saya. Begitu masuk di ruang tamu itu doa 1000 dinar. Kursinya bolong-bolong. Ini kayaknya gak nyambung ini kursi bolong-bolong dengan doa 1000 dinar. Tahu doa 1000 dinar? Ah kalian pura-pura tidak tahu. Kalian suka pura-pura. Padahal tiap hari juga baca 1000 kali doa itu. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amri qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Sampai hafal saya itu. Saking seringnya dulu baca 1000 dinar. Bangkrut Bapak Ibu.
Karena apa? Saya kerja berpikir bahwa rezeki saya dari tempat kerja saya. Saya menutup rezeki saya di tempat yang lain. Bagaimana bisa wayarzuqu min haitsu la yahtasib coba? Bapak Ibu berbuat kebaikan, berharap kebaikan dari orang itu, tidak melepaskannya. Bagaimana kebaikan datang dari arah yang tidak disangka? Betul nggak? Coba sekarang praktekkan setelah ini. 1.000 dinar Bapak Ibu. Melakukan kebaikan tanpa transaksi. Setelah saya sintesa pengetahuan itu, saya coba. Bapak Ibu, masjid ini jadi hanya dalam waktu 1 tahun. Ini tanahnya 2.000 meter nih, ya. Ini di Cibabat, ya. Tanah di sini berapa dulu? 5 juta. 2.000 meter, 10 M. Tanahnya aja, belum masjidnya. Sekarang di sini tanah udah 20 juta, Cibabat ini. Silahkan tanya tuh, ya, ke Pemko Cimahi. Di sini tanah berapa? Mahal. Tapi kalau kita berpikir kebeli, nggak ada masalah. Betul nggak? Oke. Jadi ini praktek. Makanya Bapak Ibu bayangkan ya, Bapak Ibu dari kecil kan diajar menghafal. Tapi sombongnya auzubillah. Baru hafal 1 juz aja udah, ikut musabaqah. Sebari nggak tahu yang di dalamnya itu apa. Belum disintesa menjadi pengetahuan yang siap saji. Lihat saya semuanya. Bapak Ibu dengarkan kajian saya. Ini pengetahuan siap saji. Paling perlu ada evaluasi sedikit-sedikit. Nanti ketika praktek, loh kok saya beda? Nah ini. Pasti ada sesuatu yang kurang tepat. Ada kemarin ada jamaah yang tanya sama saya. Saya lulus kuliah sudah bertekad. Saya nggak mau kerja di Jakarta. Bahkan dia bilang pada saya benci sama Jakarta. Nggak tahu latar belakangnya apa. Begitu lulus kuliah, dia melamar kerja. 12 tahun kerja di Jakarta. Kemudian bilang sama saya, ini katanya hukum tarik menarik, gak beres kata dia. Dia tidak mau kerja di Jakarta, malah kerja di Jakarta. Lihat saya semuanya. Pusing kan? Dan dia mengatakan hukum tarik menarik tidak bekerja buat dia. Karena dia pikir hukum tarik menarik itu, kalau dia benci bekerja di Jakarta, maka dia tidak akan kerja di Jakarta. Clear sampai sini? Saya tunjukkan kesalahan dia. Di mana kesalahannya? Semakin benci kamu kerja di Jakarta, alam semesta memahami kamu pengen kerja di Jakarta. Tambah pusing dia. Gimana ayah kok bisa begitu? Lihat, hukum tarik menarik itu hukum cinta. Cinta kekuatan positif. Kata benci, tidak suka, itu ketiadaan cinta. Ketiadaan cinta akan menarik ketiadaan cinta. Cinta hanya menarik cinta. Kenapa kau mesti benci di Jakarta? Imajinasikan aja. Kamu sudah bekerja di tempat yang kamu idamkan. Tanpa harus membenci Jakarta. Kamu akan bekerja di tempat yang kamu idamkan. Waduh, baru nepuk tangan. Wah, berarti saya bodoh selama ini. Iya, kata siapa kamu pintar? Memahami hukum gitu aja yang sederhana, gak bisa. Betul gak? Coba, semakin membenci orang, Bapak Ibu, ya, awas, ya. Benci, tidak suka, itu ketiadaan cinta. Hukum tarik-menarik itu bekerja dengan cinta, kekuatan positif. Itu yang harus dipahami. Semakin kamu benci orang itu, maka orang yang sama akan datang berulang-ulang dalam hidup. Itu hukum tarik-menarik. Ya, jadi hati-hati, ya. Karena alam semesta tidak mengikuti pikiran sadarmu. Alam semesta merespon data yang ada di alam bawah sadarmu. Di alam bawah sadarmu masih ada data itu. Ini yang jadi pengkabulan. Makanya kata-kata ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, pasti aku akan kabulkan. Selama ini kalian bingung. Karena kalian berpikir Tuhan akan mengabulkan yang kalian ingin. Tidak, dia mengabulkan energi terkuat yang dipancarkan oleh dirimu sendiri. Clear sekarang? Ya, saya dulu pernah Bapak Ibu, ya, tanya, ya, ada seorang guru, saya tanya, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, pasti akan aku kabulkan. Itu Quran. Saya bilang, saya sudah berdoa sama Allah. Tapi kenapa Allah nggak ngabulkan? Ini saya yang salah atau ayatnya yang salah? Katanya kamu yang salah. Tapi salah saya nggak ditunjukkan. Karena nggak berani bilang ayat yang salah. Padahal pemahaman dia yang salah. Tapi kan udah ngaku guru, masa salah? Itu bahayanya orang yang tidak tahu. Tapi dia tidak tahu kalau dirinya tidak tahu. Lo memposisikan diri sebagai orang yang paling tahu. Makanya tidak mau belajar. Betul nggak Bapak Ibu? Ya, yuk.
hati-hati memahami hukum tarik menarik. Yes? Oke. Lanjut dulu. Ya. Diam sejati adalah bertindak dalam frekuensi tinggi. Bertindak dalam kesadaran ilahi. Ini penting Bapak Ibu. Kenapa ya para rasul, para sunan, para wali diam sejati. Tetapi malah dalam diamnya itu realitas terjadi. Kok bisa ya? Karena apa? Diam sejati itu bertindak tetapi dalam frekuensi. Dia bertindaknya dalam dimensi energi, dalam dimensi vibrasi, bukan bertindak seperti kita. Nah, kita bertindaknya di dunia fisik. Lihat saya semua Bapak Ibu. Karena selama ini kita mengira fenomena fisik, semua realitas ini fenomena fisik. Bukan. Realitas ini bukan fenomena fisik. Realitas ini sebenarnya adalah fenomena spiritual. Fenomena mental, fenomena energi. Makanya perbaikannya di mana? Di spiritual, di mental, di energi. Di dalam. Bukan di area fisik. Seperti tadi, Bapak Ibu tidak bisa memperbaiki tulisan ini di layar. Tapi bisa di sini. Kenapa? Karena di sini merubahnya. Clear sampai sini? Ulangi. Jadi realitas itu fenomena fisik atau bukan fisik? Bukan. Realitas itu adalah fenomena spiritual, fenomena mental, fenomena energi. Rubah di dimensi itu. Itu namanya quantum shift. Itu namanya pergeseran kuantum. Shift. S-H-I-F-T. Keren ya Bapak Ibu ya. Untung datang ke sini ya, jadi ngerti quantum shift ya. Ya kalau mau belajar idgham biguna, bilaguna, nggak usah ke sini, cari aja tempatnya banyak. Jadi diam sejati itu apa Bapak Ibu? Bertindak dalam apa? Dalam frekuensi tertinggi. Jadi bertindak dalam kesadaran ilahi. Keren ya. Dari selama ini bertindaknya di mana Bapak Ibu? Di dalam apa di luar? Kita bertindak di luar. Hebat ya. Para nabi, para rasul udah ngajarin ini sejak dulu. Mereka mengajarkan tafakur, ya, muraqabah, muhasabah, gitu ya. Awas saya muhasabah itu bukan nangis-nangisan, bari ngatur-ngatur Allah. Bohong itu mah. Ya, lanjut. Kesadaran tertinggi itu esa dan tunggal. Nih, saya pernah nanya, apa bedanya satu dengan esa? Dua. Kalau satu mah ada dua, ada tiga, ada empat, ada lima. Kalau esa itu ya tunggal bukan satu. Makanya Pancasila tidak pakai Tuhan yang satu, tapi Tuhan yang Maha Esa. Nah, esa itu tunggal. Kalau eka, dwi, tri itu hitungan. Kalau esa itu tunggal. Lihat saya semuanya. Kesadaran tertinggi itu esa dan tunggal. Jujur Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu sekarang sedang berada di ruang kesadaran yang sama? Apakah ruang kesadaran ini meliputi saya dan Bapak Ibu semua dan meliputi semua makhluk di semesta ini? Yes. 1, 2, 3, esa atau tunggal? Esa. Berarti kalau begitu di alam semesta ini banyak ruh atau cuma ada satu ruh? Banyak ruh atau satu ruh? Satu ruh. Allah meniupkan ruhku ke sini. Allah meniupkan ruhku ke situ? Meniupkan ruhku ke situ? Kan Allah bilang, fa iza sawaituhu wa nafakhtu fihi mir ruhi. Jadi Allah tuh meniupkan ruhku kepada semua bentuk. Berarti di semua bentuk banyak ruh atau satu ruh? Ruh siapa? Ruhku. Jadi kalau begitu ada ruhku nggak di situ? Di situ, di situ, di situ, di situ. Loh, berarti kita ini sebetulnya sejatinya kan satu. Loh, kenapa kita saling menyakiti? Kenapa kita konflik? Kan sebetulnya setiap Bapak Ibu ini hanyalah bentuk dari apa? Dari konfigurasi energi yang sedang menari di ruang kosong yang sebetulnya berasal dari kesadaran yang sama. Pernah lihat ombak? Ombak. Menyatu nggak dengan samudra atau terpisah? Menyatu. Pernah lihat nggak ada ombak yang beda-beda? Ada yang gede, ada yang kecil. Benar nggak? Jadi sebetulnya
Itu ombak sama nggak isinya air? Sama. Dia sedang menari dengan energi yang berbeda di samudra yang sama. Jadi kita ini kan sedang menari di samudra yang sama, tetapi dengan kesadaran yang berbeda. Itulah yang membuat kita jadi kelihatan seolah-olah berbeda. Nah, bisa nggak kesadaran kita mencapai puncaknya kesadaran? Masuk di kesadaran ilahi. Bisa? Bisa. Bisa. Digda, perjalanan di samudra sunyi, jiwamu menari di cakrawala tak bertepi. Ku tinggalkan nama, ku tinggalkan raga, hanya jiwa bersujud di hadapanmu. Saat kematian menyibak tabir rahasia. Jadi harus belajar mati selagi hidup, supaya kita bisa menyibak rahasia semesta. Ya kan? Saat kematian menyibak tabir rahasia, menemukan jalan pulang menuju cahaya. Lagu bagus sekali ya. Kalau udah mengalami itu merinding-merinding ya. Yang belum mengalami, dah pikirkan dan rasakan suatu saat kalian bisa mengalami itu. Kalian bisa mengalami pertemuan dengan dia tanpa batas. Tidak ada lagi raga, tidak lagi nama. Ya. Jadi kesadaran tertinggi itu esa dan tunggal. Jadi kita ini siapa sebetulnya? Kita ini seperti ikan-ikan yang sedang hidup di samudra. Cuman ada ikan yang sadar kalau dia hidup di samudra, sehingga dia tidak bertanya lagi di mana samudra. Tapi ada ikan yang masih bertanya di mana samudra. Maka dia loncat keluar dari samudra. Begitu loncat keluar, baru bingung dia. Oh, ternyata selama ini saya sudah ada di samudra. Makanya saat dia loncat keluar, dia balik lagi baru sadar. Dia mencapai pencerahan. Jadi kadang-kadang kita loncat dulu nih keluar. Ya. Nah, sahur orang Garut mah loncat keluar teh. Sing bisa init bari cicing, milampah tengah lengkah. Taeta ajaran nanti. Da lauk teh moal sadar di samudra lamun can keluar heula mah. Begitu keluar dulu dari samudra baru sadar. Nah, loncat lagi baru dia mencapai pencerahan. Biar aku ereh ku lauk. Ya, nah itu kalau bahasa leluhur kita itu nganjang kapageto init bari cicing milampah milampah tengah lengkah. Aduh, bahasa Nabi Muhammad mut anta qobla mut, belajar mati selagi hidup. Bahasa leluhur kita di tanah Jawa mati sajroning urip eta teh sama. Bahasa lainnya Yunus ditelan ikan sama. Bahasa lainnya Ibrahim dibakar api sama. Sama. Intinya adalah sebuah perjumpaan dengan kesadaran yang tinggi. Mau nggak Bapak Ibu? Mau apa tidak? Makanya harus ihram. Sering-sering ihram. Jadilah orang yang tidak tahu apa-apa, tidak bisa apa-apa, tidak punya apa-apa, dan tidak merasa siapa-siapa. Di jalan aja merasa dirinya siapa. Orang harus menyingkir. Sepaeh nu kitu. Lila deui telah lakon di dunyana. Ya. Kalian tuh kalau nanti jadi siapa-siapa nggak usah totot gandeng. Debatur ge sarua penting. Ini bahayanya ketika diri merasa paling penting. Padahal kuantum entanglement mengatakan semua terhubung. Tidak ada di alam semesta ini yang paling penting karena semuanya penting. Ingat ya. Presiden itu ada kalau ada rakyat. Gubernur tuh ada kalau ada rakyat. Bupati ada kalau ada rakyat. Anggota DPR RI, DPRD, DPRD ada kalau ada rakyat. Kalau nggak ada rakyat, nggak penting mereka. Betul apa tidak? Makanya jangan merasa penting. Semuanya penting. Bahkan kedaulatan tertinggi ada di tangan rakyat. Iya mah jeung rakyat tuh wow. Hese panggih.
Belajar dari maha kuasanya Allah. Semakin tinggi kuasanya, semakin dekat dengan yang dikuasainya. Tuh Allah mah kitu ngajarkeun ka urang teh. Betul enggak? Ya. Rek saha, rek salat, rek teu salat, raheut sarua diubaran ku Allah. Henteu cuk Allah ieu mah tara salat. Keun we cenah 5 poe mah cenah raheut. Ya? Betul apa tidak? Itu kasih sayang Allah mah tanpa batas. Nah, Bapak Ibu, oleh karena itu maka kita harus memasuki yang disebut dengan kekosongan. Kosong tapi isi tapi kosong. Yang kemudian disebut sebagai quantum field. Yang namanya medan kuantum. Medan energi universal. Memasuki kekosongan dan kita merasa menyatu. Seperti, lihat saya. Pernah lihat gak? Di dalam sayur ada butiran-butiran kecil. Pernah lihat itu? Apa itu? Minyak. Minyak itu ada di dalam sayur. Ada di dalam kuali. Tapi dia berdiri sendiri sebagai butiran-butiran. Coba tanya, itu minyak itu apa? Minyak itu sejatinya adalah air. Tapi air yang terkotori oleh unsur lain. Maka disebut minyak, bukan air. Dia ada di dalam air, tetapi tidak bisa bersenyawa dengan air. Gimana caranya? Bersihkan semua kotoran yang melekat pada minyak itu. Yang tersisa tinggal air. Sisanya masukkan ke dalam air, dia bersenyawa dengan air. Nah itulah pentingnya kita bebersih diri itu. Belajar kesadaran tuh itu. Kita ini sekarang ada di dalam tubuh ilahi. Tapi kita merasa terpisah. Kenapa? Karena jalan kita salah. Seperti air yang terkotori disebut minyak. Walaupun ada di dalam air, dia tetap tidak bisa bersenyawa dengan air. Betul nggak Bapak Ibu? Jadi jangan-jangan kita ini seperti butiran minyak dalam air itu. Makanya kita tidak bisa menyatu di kesadaran universal. Lihat saya semuanya. Menyatu di kesadaran universal. Bahasa leluhur kita namanya wihdatul wujud. Bahasa spiritual. Udah. Menyatu di kesadaran itu. Makanya disebut tahaluk bi akhlaqillah, berakhlak seperti akhlaknya Allah. Itu yang dialami para nabi, para rasul. Jadi, kekosongan itu adalah pintu gerbang untuk pulang menuju yang tak pernah berawal dan tak pernah berakhir. Fisika kuantum membuktikan sekarang, apabila ada pesawat yang bisa bergerak di kecepatan cahaya dan kita menganggap bahwa titik diam kita adalah pesawat itu, maka dalam sekejap kita tidak mengalami lagi ruang dan waktu. Kalau ruang dan waktu sudah tidak ada lagi, ada awal, ada akhir. Itulah hebat ya. Kenapa Allah bilang di Quran, wal awalu wal akhiru. Kenapa? Karena dia tidak terkungkung oleh ruang dan waktu. Allah tidak mengenal waktu. Waktu tidak ada bagi dia. Makanya begitu waktu tidak ada, awal dan akhir sama. Tidak ada jeda. Hebat ya. Hebat nggak Quran? Hebat. Ternyata Quran bisa dijelaskan secara sains. Einstein sudah membuktikannya bahwa waktu itu relatif. Bahkan Einstein mengatakan waktu itu ilusi. Hanya ada ketika energi melambat. Ketika energi melambat, terbentuklah yang namanya materi. Makanya unsur pertama yang membuat semua yang ada di semesta termasuk diri kita itu punya massa. Yang satuannya kilogram. Itu ditemukan sebuah partikel yang memberi massa namanya Higgs boson. Yang kemudian disebut dengan God particle. Disebut God particle itu sangat dramatis. Bukan itu partikel Tuhan. Tetapi karena perannya sangat luar biasa. Memberi massa pada semua partikel disebut God particles. Makanya kalau ngaji harus tuntas. Jangan ngantuk. Karena ngantuk disebut aja, oh itu partikel Tuhan. Oh Tuhan partikel. Tuh udah salah lagi maneh mah. Dan nunutan wae. Bingung henteu ngerti henteu gitu. Betul nggak? Sombong wae geus ngaji boga pahala. Jeung pahalu. Digetok we. Ya, perhatikan saya. Jadi Bapak Ibu, makanya di Quran Allah berfirman, Allahu nurus samawati wal ardh, masalu nurihi kamishkatin fiha misbah.
Al-misbahu fi jujajah, ajujajatu ka'annaha kaukab, durriyu yuqadu min sajaratin mubarakah, zaitunatil la syarqiyah wala gharbiyah, yakadu zaituha yudhi walau lam tamsasunar, nurun ala nurin yahdillahu li nurihi may yasha. Hebat sekali. Allah menyatakan dirinya Allahun nurun. Bukan nur biasa, tapi nur ala nur. Sekarang fisika sudah membuktikan kalau kita bergerak dengan kecepatan, di kecepatan cahaya, ruang dan waktu tidak ada. Apalagi dalam konsep nur ala nur, gak ada ruang, gak ada waktu. Itulah yang disebut dengan keabadian. Apakah kita bisa memasuki dimensi itu? Bisa. Apakah para nabi dan para rasul sudah mencapai dimensi itu? Bisa. Apakah ada ilmunya? Ada. Apakah ilmu sudah diwariskan oleh mereka? Sudah. Cari gurunya. Jadi Bapak Ibu, sekarang sudah tidak ada lagi batas antara fisika dengan metafisika. Tidak ada batas antara sains dengan spiritual. Batas itu semakin menipis, bahkan tidak ada lagi. Lihat sekarang, semua saintis yang mendalami ilmu-ilmu fisika, kimia, dan alam semesta, puncak akhirnya apa? Mereka menjadi spiritualis. Walaupun mereka tidak menyebut agamanya apa dan Tuhannya siapa. Tapi mereka mengatakan, aku sudah bertemu Tuhan. Profesor Kazuo Murakami, ahli bioteknologi, ahli dalam bidang DNA. Apa yang beliau katakan? Aku bisa menemukan Tuhan dalam DNA. Profesor Kazuo Murakami, ahli fisika kristal, dia mengatakan, aku bertemu Tuhan lewat air. Saking dalamnya pengetahuan tentang air. Dia ada di mana-mana, meliputi semuanya. Kemanapun kamu menghalapkan wajah, selalu akan mendapatkan wajahnya. Kita udah belajar apa Bapak Ibu? Matematika? Fisika? Sains? Agama kali? Asal bisa idgham biguna udah selesai. Tidak ada rasa penasaran untuk tahu rahasia di balik semua rahasia. Bapak Ibu. Jadi realitas ini proyeksi? Oke. Realitas ini ilusi? Realitas ini simulasi? Yes. Tapi sekalipun begitu, realitas adalah penting. Karena realitas ini adalah sekolah bagi jiwa. Ruang belajar bagi kesadaran untuk mengenal dirinya sendiri. Makanya pernah nonton film Ant-Man? Lala Jonaon atau Maranete. The Matrix? Yes. Nonton kalau yang ada yang gitu tuh. Wah nggak mau, itu fiksi. Lihat saya semua. Itu sebetulnya fisika kuantum yang disimulasikan dalam film. Awalnya fiksi. Tapi lama-kelamaan jadi realitas. Ant-Man sudah ada. The Matrix sudah ada. Pemenang hadiah Nobel yang mengatakan bahwa segala benda-benda mikro bisa saling menembus. Berarti sekarang yang namanya fiksi itu sudah menjadi realitas. Bapak Ibu, dulu orang tidak percaya kalau besi bisa terbang. Di zamannya. Dan semua orang yang bilang besi bisa terbang, semua ditertawakan. Bahkan mungkin di zamannya dianggap gila. Atau dianggap sesat. Dan sekarang setelah terbukti besi bisa terbang, yang namanya pesawat bisa ngangkut air zam-zam, bisa bawa oleh-oleh kamu yang gak berbatas itu belanjanya, baru percaya. Betul apa tidak? Dulu fiksi, sekarang sudah menjadi kenyataan. Jadi apa yang disebut dengan fiksi di film-film itu sebutnya hanya pesan bahwa ini ke depan akan menjadi kenyataan. Kita sebentar lagi akan memasuki namanya hologram. Bayangkan, kalau benda makro bisa menebus benda makro dengan formulasi energi tertentu. Bukankah itu hologram? Dan ternyata benda yang selama ini disebut benda, itu hanyalah ilusi padat. Kenyataannya adalah ruang kosong.
Udah sampai situ ilmu pengetahuan sekarang. Pernah baca jurnal-jurnal tentang itu? TikTok lah, TikTok. Tubuh bisa rusak, tapi kesadaran tak akan pernah hancur. Maka Bapak Ibu, jangan berpikir kalau kematian adalah akhir dari segalanya. Karena semua sebab itu sudah tersimpan di sini. Menjadi potensial energi yang siap dikembalikan pada kita. Entah di kehidupan yang mana. Bahkan apa yang kita alami di kehidupan yang sekarang. Siapa tahu sebetulnya adalah semua sebab-sebab yang sedang dikembalikan dari data di kehidupan yang dulu. Maka siklus kehidupan bukan soal keyakinan. Tapi siklus kehidupan sudah menjadi hukum alam. Dan alam memang hukumnya seperti itu. Bersiklus. Gak usah kecil hati kalau ada daun kuning yang jatuh. Karena nanti juga daun kuning akan menjadi sampah. Akan menjadi humpus. Dan nanti akan hancur bersama tanah. Dan diserap menjadi material baru. Dan besok-besok sudah tumbuh pucuk baru. Yang melanjutkan daun kuning itu. Itulah siklus. Pernah lihat daun kuning jatuh? Apa perasaannya Bapak Ibu? Biasa-biasa aja. Paling gak disapu. Itu karena kita tidak mau tafakur ya. Padahal itu kan alam sedang mengajarkan siklus. Betul gak? Gak apa-apa. Tubuh kita mati, dikubur, nanti juga menyatu dengan tanah. Unsur tanah menyatu dengan tanah, unsur air menyatu dengan air, unsur api dengan api, unsur udara dengan udara. Dan nanti juga akan menjadi makanan baru, disantap oleh manusia, nanti juga jadi saripati, jadi sel sperma, sel telur, kan nanti juga jadi tubuh baru lagi. Ini keyakinan atau sains Bapak Ibu? Sains. Bisa dibantah? Gak bisa. Makanya keyakinan pun sekarang perlu sains untuk membuktikan kebenaran. Dulu keyakinan dianggap tak terukur, unobservable. Sekarang Bapak Ibu, bahkan keyakinan pun suatu saat mungkin menjadi observable dan bisa diukur. Bayangkan, David Hawkins sudah bisa membuat skala kesadaran dalam bentuk angka-angka. Bayangkan. Dalam angka-angka, pernah lihat skala kesadaran David Hawkins? Pernah lihat belum? Ya Allah. Itu skala kesadaran dalam angka-angka. Ada 500, ada 700 sampai 1000. Ya, kalau sudah mencapai pencerahan itu sudah 1000. Di atas 700 ke sana itu sudah cinta dan syukur. Bayangkan cinta syukur yang dulu unobservable sekarang sudah terukur. Jadi tidak ada batas lagi. Ulangi, tubuh bisa rusak? Sekarang saya mau nanya, apakah kesadaran hancur? Tidak. Kesadaran tetap ada. Bahkan kesadaran kita lah yang nanti akan menciptakan lagi realitas-realitas baru. Pertanyaannya, mau nggak kita menciptakan realitas yang berbeda? Yes. Gimana caranya? Quantum shift. Geser kesadaran kuantum. Itu aja. Perlu nggak Bapak Ibu belajar seperti ini? Perlu nggak belajar spiritual? Perlu nggak belajar kesadaran? Itu justru yang paling penting dari semua pelajaran agama. Karena saya bukan menyepelekan ya. Bapak Ibu melaksanakan ritual agama kalau tanpa kesadaran. Terus hasilnya apa? Jadi robot, mekanistik. Hanya mengulang-ulang itu saja. Giliran marah juga kan? Giliran kesel juga kan? Betul nggak? Iya. Giliran ada orang lain ngomongin kesalahan orang lain, ikut juga kamu. Lihat saya semua. Tubuh kosong, realitas ilusi, tetapi kesadaran tak pernah mati. Ketika sains menyentuh spiritualitas, fisika kuantum dan kesadaran menjadi pusat realitas itu sendiri. Sebentar lagi kita akan masuk pada namanya singularitas kuantum. Apa itu? Bapak Ibu, dulu sebelum ada bumi, langit dan sebagainya ini, yang ada itu adalah cuman suatu energi yang memadat. Itu yang disebut dengan singularitas kuantum. Dan ternyata energi yang memadat itu meledak. Yang namanya Big Bang. Tapi anehnya, kalau itu meledak, harusnya tidak beraturan. Tapi ternyata ledakannya beraturan. Makanya sekarang, semua orang fisika sepakat bahwa alam semesta ini terus berekspansi, mengembang. Bayangkan ya. Planet yang kayak bumi kita ini, di sini. Di galaksi kita aja ada 250 miliar buah. Di satu galaksi.
Galaksi itu miliaran lagi. Berarti planet yang kayak kita ini banyak apa tidak? Bapak Ibu ya Allah. Kita selama ini, wah kiamat hancur. Yang mana yang hancur? Kalau bumi ini hilang terus emang mengganggu konstelasi astronomi semuanya? Bumi ini hanya debu kecil. Kalau hilang dari semesta gak direken. Dulu juga gak ada. Betul gak? Umur alam semesta ini diperkirakan sudah 12 sampai 14 miliar tahun. Bumi kita ini kan baru 6 miliar. Berarti bumi ini pendatang baru? Hah, pendatang baru. Dulu juga gak ada bumi, gak apa-apa kata alam semesta. Terus kalau bumi ini pergi, emang kenapa? Gak ngaruh. Oke. Baik, perhatikan. Al-Anfal ayat 51. Zalika bima qaddamat aidikum wa annallaha laisa bidolamil lil abid. Zalika bima qaddamat aidikum wa annallaha laisa bidolamil lil abid. Demikianlah itu disebabkan oleh perbuatan kamu sendiri. Sesungguhnya Allah sekali-kali tidak pernah menganiaya hambanya. Yuk, perhatikan ayat ini. Allah tidak pernah menganiaya hambanya. Mari kita buang pikiran bahwa sakit dari Allah, miskin dari Allah, semua yang negatif dari Allah, diberi judul, ini ujian dari Allah. Buang! Di ayat ini Allah mengatakan, Allah tidak pernah menganiaya hambanya. Jadi kalau Allah tidak pernah menganiaya hambanya, siapa yang suka menganiaya diri kita? Yes. Siapa arsiteknya? Yes. Siapa kreatornya? Yes. Yuk sekarang ambil tanggung jawab. Semua yang terjadi pada diri saya, kreatornya adalah saya sendiri. Dan sekarang saya akan mengambil tanggung jawab itu. Allah, Sang Maha Kehadiran, Sang Maha Keberadaan, hanya merespon apa yang saya pancarkan dari diri saya. Berarti sekarang saya tahu kalau saya punya kebebasan untuk menjadi apapun. Saya tahu saya bisa memilih hidup seperti apa yang saya dambakan. Tidak ada lagi batas. Ya. Jelas ayat ini? Ulangi sekali lagi. Sesungguhnya Allah sekali-kali tidak mengenai hambanya. Maka Allah mengatakan, demikian itu disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Jadi segala sesuatu yang baik itu pasti dari Allah. Dan segala sesuatu yang buruk itu hasil tanganmu sendiri. Dan Allah tidak pernah menganiaya hambanya. Jadi Bapak Ibu, sekarang ada yang harus dirubah di quantum ship kita. Ada? Apa itu? Selama ini kita menganggap seolah-olah yang buruk dari Allah, penyakit dari Allah, kemiskinan dari Allah, kesedihan dari Allah. Betul? Lalu disebutlah ini ujian untuk saya sebagai orang yang beriman. Begitu? No. Tidak. Kata Allah apa? Bima qaddamat aidikum. Semua hasil tanganmu sendiri. Dan Allah tidak pernah menganiaya hambanya. Kalau Allah tidak pernah menganiaya hambanya, mungkin kan Allah menciptakan suatu tempat yang namanya neraka untuk menyiksa hambanya? Jawab dong. Siapa yang menciptakan neraka? Siapa yang menciptakan surga? Dibebaskan sama Allah. Mau jadi surga, mau jadi neraka, terserah kamu. Neraka itu sesungguhnya adalah saat kita berada di kesadaran yang rendah. Dan surga itu sebetulnya saat kita menyatu di kesadaran ilahi. Itu aja. Dan surga dan neraka itu sudah bisa dirasakan di sini, saat ini, sekarang. Bahkan di Quran dikatakan saat kamu masih bernafas. Surat Hud 106, 107, 108. Terpercaya ke abdi? Enggak, bukan. Jadi selama ini surga dan neraka pun sudah menjadi cerita fiksi. Betul enggak? Karena sekarang masih tender. Belum ada yang borong. Serupa dengan keadaan Fir'aun dan pengikut-pengikutnya serta orang-orang yang sebelumnya. Ini Al-Anfal 51. Mereka mengingkari tanda-tanda Allah. Maka Allah menyiksa mereka disebabkan dosa-dosanya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Keras siksanya. Lihat saya semua, Bapak Ibu.
Kalau di Quran ada kata-kata, maka Allah menyiksa mereka disebabkan dosa-dosanya. Jangan dipahami lagi secara letterlek. Allah sang keberadaan, sang kehadiran, sudah menjelaskan tadi bahwa alam semesta ini diciptakan dengan hukum sebab akibat. Jadi yang menyiksa kita bukan Allah. Yang menyiksa kita adalah akibat dari sebab yang kita ciptakan sendiri. Yuk belajar bertanggung jawab. Keren ya Quran. Tapi selama ini begitu ada siksaan dari Allah, lalu kita membayangkan Allah itu sadis. Makanya Allah digambarkan sebagai dua pribadi yang aneh. Di satu sisi Maha Pengasih, Maha Penyayang. Di satu sisi lagi seolah-olah begitu ganasnya. Betul? Bagaimana mungkin beliau punya dua kepribadian? Ya? Nah, di dalam Quran surat Al-Fat ayat yang ke-10 dikatakan bahwasannya orang-orang yang berjanji setia kepada kamu, dulu kamu di sini adalah Nabi Muhammad. Innalladzina yubayyi'unaka, Nabi Muhammad. Sesungguhnya mereka berjanji setia kepada Allah. Tangan Allah ada di atas mereka. Maka barang siapa yang melanggar janjinya, niscaya akibat yang melanggar janji itu akan menimpa dirinya sendiri. Dan barang siapa yang menepati janjinya kepada Allah, maka Allah akan memberinya pahala yang besar. Bapak Ibu, melanggar janji untuk diri sendiri, menepati janji buat diri sendiri. Jadi sebetulnya kita ini sudah jual beli dengan Allah. Sudah jual beli dengan Allah. Kita sudah pernah menyerahkan diri kita sepenuhnya pada Allah. Lalu kita menjual lagi diri ini kepada Tuhan-Tuhan lain selain Allah. Kita jual diri ini kepada uang, kepada jabatan, kepada harta, dan kita menempatkan semuanya di atas Allah. Yuk sekarang kita semua kembali. Siapa yang menciptakan realitas kehidupan kita? Siapa arsiteknya? Oke, berarti kita punya kebebasan untuk menciptakan hidup sebagaimana yang kita mau. Dan Allah, Sang Maha Kesadaran, akan mewujudkan semuanya itu. Semuanya dikembalikan pada kita sendiri. Luar biasa Allah. Terasa cinta kasihnya? Yes. Penuh sukacita. Itu sebabnya ketika kita masih bernafas, sadari bahwa sebetulnya kita masih diizinkan untuk belajar di sekolah kehidupan ini. Sepanjang kita bernafas, berarti Sang Semesta masih akan menggunakan kita sebagai kepanjangan tangannya. Untuk apa? Untuk menyampaikan cinta kasih-Nya. Berhenti mencari uang, cari yang punya uang. Beda. Kalau orang mencari uang, dia hanya akan dapat uang sebagaimana yang dipikirkannya. Sebentar ada uangnya, sebentar tidak ada. Bahkan mungkin tidak berkah. Tapi mereka yang mencari yang punya uang selalu menjadikan pelayan di semesta ini untuk menjadi pelayan semesta, nulung kanu butuh, nalang kanu susah, nyaangan kanu poeken, ngahudangkeun kanu sare, nepak kanu poho, nganter kanu keeng. Tanpa berharap apa-apa, maka semesta akan memberikan hadiah. Hadiah dari semesta melampaui yang kita pikirkan. Itu yang disebut dengan keberlimpahan berkah. Ketika kita sudah ketiban keberlimpahan berkah, maka kita akan mengerti bahwa setiap apa yang diberikan semesta, baik diinginkan maupun tidak diinginkan, hadir dalam kehidupan kita, itulah kebenaran. Dan ketika menemukan kebenaran di setiap yang kita inginkan dan yang tidak kita inginkan, berarti kita sudah menemukan tujuan hidup kita. Ketika kita sudah merasakan berkah itu berlimpah tanpa batas, tentu saja kita harus memasuki durma. Durma itu derma. Dermakan semua berkah itu bukan hanya dinikmati oleh diri pribadi kita, tetapi lihat di sekitar kita banyak orang yang membutuhkan pertolongan kita. Jangan lupa bahwa setiap amanah yang diberikan pada kita bukan untuk kita, titipan untuk orang-orang di sekitar kita. Sadar bahwa berkah itu bukan hanya untuk kita dan kita bagikan pada orang-orang yang dihadirkan dalam kehidupan kita, maka kita sudah mencapai arti hidup.
Maka beruntung sekali orang yang saat ini sudah menemukan tujuan hidup dan sudah menemukan arti hidup. Hidupnya tidak akan susah. Orang-orang yang susah itu adalah orang-orang yang hanya berfokus kehidupannya pada diri pribadinya sendiri. Pelitnya luar biasa, ketika dapat berkah tidak mau berbagi. Orang yang semacam ini tidak memiliki kebergunaan di ruang kehidupan. Dan orang-orang yang seperti ini sebetulnya orang-orang yang sedang menyuramkan masa depan rohaninya sendiri. Jadi tidak sadar bahwa sebenarnya dia sedang menggelapkan masa depan rohaninya sendiri. Dan orang-orang yang sadar ya dengan tujuan hidup, sadar dengan arti hidup, sebenarnya dia sedang membuka ruang seluas-luasnya untuk masa depan rohaninya. Jangan lupa bahwa rohani kita itu abadi, seabadi Allah, seabadi ilahi. Kita hidup bukan hanya sekarang, kita akan terus menerus hidup. Oleh karena itu, karena rohani abadi, sedangkan jasmani tidak abadi, maka wajar kalau jasmani harus diganti. Karena suatu saat jasmani kita tidak lagi bisa paralel, tidak bisa menjadi pelayan bagi rohani kita untuk meneruskan proses belajarnya. Maka ketika jasmani kita sudah tidak layak pakai, semesta ngasih cinta kasih baru. Dengan cara apa? Jasmani kita ditinggalkan sementara oleh rohani kita, kemudian didaur ulang ke semesta, dikuburkan, jadi makanan, kemudian jadi saripati yang baru, kemudian dipertemukan lewat cinta kasih, lewat ibu bapak kita, kemudian tersemailah tubuh baru. Lalu ya sang rohani ditiupkan kembali, meneruskan perjalanannya. Orang yang sudah sampai di kesadaran ini tidak takut dengan kehidupan, tidak takut juga dengan kematian. Karena sesungguhnya mati itu adalah hal biasa, hanya berganti tubuh fisik, hanya berganti casing. Karena kalau tubuh ini sudah repot, tidak melayani lagi kebutuhan rohani, ya tubuh ini harus ditinggalkan. Itulah hukum semesta yang disebut dengan siklus kehidupan. Makanya siklus kehidupan terus berjalan. Di depan mata siklus kehidupan kelihatan, tapi kita selalu tidak sadar. Leluhur kita dikubur. Ketika dikubur maka tubuhnya menyatu kembali dengan tanah. Diurai dengan sistem alami sehingga semua atom-atom, unsur-unsur, molekul-molekul yang membentuk tubuhnya diurai dengan sistem semesta menjadi unsur-unsur yang sudah terurai. Ketika sudah terurai, maka diserap lagi oleh tumbuh-tumbuhan yang ada di tanah. Dan tumbuh-tumbuhan menghasilkan daun, menghasilkan buah, kan dimakan lagi. Setelah dimakan jadi saripati baru, kan tumbuh lagi yang namanya tubuh baru. Jadi siklus kehidupan terjadi juga dalam dimensi fisik, bukan hanya dalam dimensi rohani. Yang gini saja kadang-kadang kita nggak paham. Lalu kita menganggap seakan-akan kehidupan itu sekali dan kematian sekali. Makanya reinkarnasi, suka atau tidak suka, itu merupakan sebuah hukum alam. Reinkarnasi tidak perlu keyakinan, karena reinkarnasi bukan ranah keyakinan. Anda percaya, Anda tidak percaya, hukum alam tidak bergantung Anda percaya atau tidak percaya, akan berjalan terus. Hukum gravitasi bumi ada, karena di setiap benda yang bermassa ada medan gravitasi. Dan di setiap benda, setiap kita meletakkan benda di medan gravitasi akan ditarik oleh bumi. Kan kalau kita taruh kelereng di sini pasti jatuh ke bumi. Taruh pensil di sini jatuh ke bumi. Anda percaya hukum gravitasi, Anda tidak percaya hukum gravitasi tidak mengundang keyakinan Anda. Hukum alam ya berjalan saja. Seperti itu hukum alam. Banyak orang yang tidak sadar, saya tidak percaya reinkarnasi. Saya percaya reinkarnasi. Kata reinkarnasi, lu mau percaya, lu gak percaya, ya gue jalan terus karena hukum alam. Gak perlu keyakinan Anda, gak perlu ribut. Agama itu tidak perlu pertolongan kita. Jadi banyak yang sibuk membela agama, itu keliru. Harusnya agama membela kamu. Agama tidak minta ditolong oleh kamu, tetapi justru agama harus menolong dirimu.
Allah juga tidak butuh pertolongan kamu. Bagaimana Dia yang maha butuh pertolongan kita? Intan syurullah yansyurkum. Siapa yang menolong Allah, Allah akan menolong kamu. Bagaimana cara menolong Allah? Tolong orang-orang yang butuh pertolongan di sekitar kita. Itulah cara menolong Allah. Kan banyak yang kacau belajar agama. Allah yang gaib disembah-sembah, Allah yang nyata diabaikan. Itu sudah kacau belajarnya. Sedangkan Allah mengatakan, aku yang nyata, aku juga yang tidak nyata. Yang nyata Dia, yang tidak nyata juga Dia. Dia sudah turun gunung menyatakan diri menjadi nyata. Makanya Nabi Musa ketika berfokus pada Allah yang gaib kan ditegur sama Allah. Hai Musa, kenapa ketika aku sakit kamu tidak menjenguk aku? Terkejut Musa. Bagaimana engkau bisa sakit ya Allah? Tetanggamu yang sakit Musa. Dan kalau kamu menjenguk tetanggamu, maka kamu menjenguk aku. Jadi banyak orang yang berfokus ya, terus saja mengejar Allah yang gaib. Dengan tetangga tidak bagus. Hubungan dengan keluarga tidak bagus. Hubungan persahabatan dengan orang banyak terputus. Tetapi masih menganggap dirinya seakan-akan soleh. Orang yang bagus hubungannya dengan Allah tidak mungkin terputus hubungan dengan manusia. Dan ciri bahwa kita tidak bagus hubungan dengan Allah, gak beres hubungan kita dengan sesama. Itu salah satu ukuran untuk mengukur seberapa bagus hubungan kita dengan Allah, seberapa bagus hubunganmu dengan manusia. Maka Allah mengatakan di Quran, duribat alaihimudillatu aynama suqifu illa bihabli minallah wa habli minan nas. Akan aku timpakan kehinaan kepada manusia dimanapun dia berada, kecuali yang menjaga hubungan dengan Allah dan dengan manusia. Dan orang yang banyak konflik dengan manusia, kan dia masih punya konflik dengan dirinya sendiri. Habluminan nafsnya ada masalah. Habluminan nafs itu hubungan dengan diri pribadinya. Kenapa? Karena gak kenal siapa dirinya, maka dia gak kenal kepada Tuhannya. Banyak masalah hidupnya. Makanya banyak yang menawarkan solusi, tetapi solusi itu adalah masalah baru. Contoh sederhana. Kalau kita merasa diri kita kotor, datanglah kepada orang yang kita anggap pemuka agama. Apa yang mereka sarankan kepada kita? Kamu harus bertobat. Begitu kan? Apa yang kalian lakukan ketika disuruh bertobat? Sholat tobat? Baca Quran? Baca istighfar 1000 kali? Semua tidak menolong. Karena taubat sendiri asal kata taba, ya tubuh taubatan. Taubat itu kembali. Kamu kembali pada jati dirimu, kamu kembali pada asalmu. Sadari bahwa manusia sesungguhnya bukan tubuh yang diberi jiwa, tapi jiwa yang difasilitasi oleh tubuh. Aslinya kita adalah makhluk cahaya, aslinya kita makhluk spiritual, aslinya kita adalah nur ala nur. Kembali pada jati dirimu. Sadari bahwa Anda dengan Tuhan itu sejenis awalnya. Bukankah diri kita ini adalah ruhku yang ditiupkan Allah ke dalam diri kita? Siapa diri Anda? Gak ada ruhmu, yang ada ruhku, bagian dari dirinya Tuhan, dari diri sejati kita. Bukankah dia juga? Jadi taubat yang sebenarnya adalah kembali kepada jati dirimu. Kenali siapa dirimu, itu yang benar. Maaf, saya bukan melecehkan baca istighfar. Baca istighfar 1000 kali, kalau kita tidak tahu apa yang diistighfari dan kepada siapa kita istighfar, kita nggak kenal juga kepada Allah. Allah kan sudah bilang di Quran, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah mengampuni dosa syirik, tapi Allah sudah mengampuni dosa apapun asal jangan syirik. Dosa yang bukan syirik gak usah diurus, karena Allah Maha Pengampun. Gak usah merengek-rengek minta ampun. Jangan menghina Allah. Allah itu kamu tidak minta ampun saja sudah diampunkan. Dia Maha Pengampun, Maha Penyayang, dan Dia tidak akan pernah menyiksa kamu ketika kamu salah. Allah bukan seperti kamu dendaman.
Allah tidak seperti kamu bencian, baperan. Kamu baru baik pada sama orang yang baik pada kamu, dan kamu tidak baik sama orang yang tidak baik pada kamu. Allah tidak punya sifat itu. Jadi kalau ada orang yang mengajarkan kalau kamu tidak baik sama Allah, Allah akan menghukum, Allah akan mengazab, bullshit itu, bohong itu. Bagaimana mungkin Allah yang Maha Cinta, Maha Pengasih, Ar-Rahman, Ar-Rahim menghukum hamba yang dicintainya? Karena Allah sudah menciptakan hukum alam dengan hukum sebab akibat. Setiap kita melakukan satu kesalahan, maka alam akan menegur kita. Dan itu hanya teguran, bukan hukuman. Teguran, sistem pendidikan, sistem pembelajaran, sistem edukasi semesta, supaya kamu menjadi lebih baik. Itu saja. Karena setelah kita diperankan dalam kehidupan kita, tugas kita berikutnya adalah pulang. Pulang. Dan pulang itu tidak usah nunggu kita mati. Pulang itu sekarang aja. Mau pulang sekarang kepada Allah, pulang sekarang. Taubat itu bisa sekarang, di sini, saat ini. Itu sebabnya gunakan akal pikiran kita ini dengan waras. Gunakan kecerdasan kita dengan waras. Jangan ikuti orang-orang yang, mohon maaf, menggunakan pikirannya tidak koheren, tidak koresponden, tidak pragmatis. Oleh karena itu, mari kita bersyukur kalau hari ini kita bisa hadir di sini untuk belajar kesadaran. Dan sebentar lagi saya akan membimbing kita semua untuk memasuki sebuah kesadaran. Kesadaran awal. Karena ilmu yang paling tinggi adalah tahu bahwa kita tidak tahu. Kebijaksanaan yang paling tinggi adalah tahu bahwa kita tidak tahu. Siapapun yang tahu kalau dirinya tidak tahu, itu sudah mencapai ilmu tertinggi. Sebaliknya orang yang banyak pengetahuan hanya membuat dia tidak tahu. Dan dia tidak tahu bahwa dia tidak tahu. Dan dia kira dengan pengetahuan yang banyak dia tahu. Itulah orang-orang yang tertipu oleh dirinya sendiri. Dan orang-orang yang semacam ini tidak bisa ditolong. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali mengatakan, orang yang tidak tahu dan dia tidak tahu bahwa dia tidak tahu, jangan-jangan orang-orang yang terhormat kelihatannya di masyarakat. Punya banyak gelar. Punya banyak gelar kehormatan untuk menutupi ketidaktahuannya. Bagus kalau kita tidak usah pakai atribut apa-apa. Pakai saja nama yang diberikan orang tua kita. Semakin kita menggantungkan diri pada atribut yang dilekatkan pada nama kita, sebetulnya kita sedang tidak percaya siapa diri kita. Orang bodoh perlu atribut. Dan dikiranya dengan banyak gelar-gelar akademik yang melekat di namanya, dia menjadi tahu? Tidak. Mati tidak pakai gelar. Banyak yang menyombongkan gelarnya dalam kehidupan, dikiranya dia terhormat. Kata siapa? Gelar yang paling tinggi adalah gelar yang diberikan Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Gelar yang paling tinggi adalah takwa. Sudah tahu takwa? Itulah. Kita cuma dengar aja kata takwa dari orang berbicarakannya. Padahal di Quran jelas sekali. Takwa itu suatu prosedur. Wa id akhadna mitsaqakum wa rafa'na faqakumut tur. Khudhu ma atainakum biquwatin wazkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Takwa itu pertama harus mengambil janji. Membuat komitmen antara dirimu dengan dirimu sendiri, dengan sejatimu sendiri. Dalam bahasanya para nabi, para rasul, itu yang disebut dengan jual beli. Jual dirimu pada Allah, Allah akan membelinya. Dan setelah itu jangan jual dirimu pada Tuhan-Tuhan selain Allah. Itu prosedur pertama dari takwa. Disitulah kita akan mengalami syahadat sejati. Disitulah kita akan mengalami sholat sejati. Disitu kita akan mengalami saum yang sejati. Disitu kita akan mengalami tazkiyatun nafs yang sejati. Disitu kita akan mengalami haji yang sejati. Berkunjung ke Baitullah, berjumpa dengan Dia, sang pemilik rumah. Itu yang pertama. Begitu kita mau berkomitmen ke arah sana, wa id akhadna mitsaqakum wa rafa'na faqakumut, maka kesadaranmu akan diangkat. Rofi, diangkatnya kesadaran. Disitulah kalian akan mengalami namanya hari kiamat yang sesungguhnya, hari kebangkitan kesadaranmu. Otak kita sudah rusak semua.
Kalau ada orang cerita kiamat, pasti cerita hancurnya alam semesta. Gak ada hubungan kata kiamat dalam Quran dengan hancurnya alam semesta. Qiyam itu bahasa Arab artinya bangkit. Hari kiamat adalah hari bangkitnya kesadaranmu. Kiamat tidak usah menunggu alam semesta hancur. Kalau mau kiamat, kiamat aja sekarang. Bangkitkan kesadaranmu, bangkitkan semangatmu, sadari tidur panjangmu, itu kiamat. Saya sholat tidak tahu Allah. Saya ingin sholat mengingat Allah. Berarti saya harus tahu kepada Allah. Karena saya tidak mungkin saya mengingat sesuatu yang saya tidak tahu. Itu namanya kiamat. Kiamat pengertian, kiamat kebangkitan, kiamat pemahaman. Kiamatkan dirimu sekarang. Ketika kamu membaca syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sadari olehmu. Apa yang kau ucapkan itu? Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Dan kalian sedang melakukan proses persaksian lewat mulut. Kapan kamu menyaksikannya? Di mana kau menyaksikannya? Bukankah yang boleh bersaksi hanya menyaksikan? Ketika kamu sadar, oh ternyata saya ini bersaksi tanpa menyaksikan. Sadar kalau syahadatmu tidak benar. Sadar kalau syahadatmu tidak sempurna. Kesadaranmu itulah kiamat. Sekarang di Jazirah Arab, di Mekah sana, yang dulu gunung-gunung kering sekarang jadi tumbuh lumut-lumut hijau. Banyak orang yang sok tahu. Oh, tanda kiamat sudah datang. Apa-apaan? Lu belajar apa? Setiap ada kehidupan karena ada air. Karena sekarang di Mekah sering terjadi hujan. Pokoknya ada tanda-tanda alam yang gitu, apalagi terjadi di Mekah sana, langsung dibilang sama umat, kiamat sudah dekat. Omong kosong apa? Batu di sana dulu kering warnanya coklat karena dulu jarang hujan. Sekarang iklim sudah berubah, bahkan hujan tidak bisa diramal lagi. Kenapa? Karena perilaku manusia sendiri. Masih ingat kan dulu kalau berberan hujan? Kan gitu. Sekarang berberan juga belum tentu hujan. Kenapa berubah iklim? Kita sendiri yang melakukan perubahan pada iklim. Karena perilaku kita terhadap alam. Tanaman kita pangkas semua, hutan kita lucuti semua. Jumlah oksigen di semesta terus berkurang. Gaul dong sedikit, belajar sedikit dari semesta, belajar ilmu sains. Jangan sains yang tinggi, sains for all, sains untuk semua orang awam. Ya, kita punya batu juga di rumah, disirami terus-menerus, lumutnya jadi. Jadi kalau sekarang di sana tumbuh lumut, ya itu peristiwa alam biasa, kan di sana ada hujan. Kan di sana ada hujan, ya ada batu yang warna coklat ya jadi warna hijau. Kenapa dikait-kaitkan dengan kiamat? Kan begitu sekarang kita mendengar, betul nggak? Dari orang-orang yang terbuka mulutnya sementara mata kolbu masih tertutup. Belajarnya cuma satu sudut pandang saja. Makanya alam semesta dalam bahasa Inggris disebut universe. Universi. Uni itu artinya kumpulan, versi itu sudut pandang. Artinya pandang semesta ini dengan banyak ilmu, banyak sudut pandang. Ada ilmu fisika, memandang alam dari sisi materi dan energi. Ada ilmu kimia, memandang alam dari sisi reaksi kimianya. Ada ilmu biologi, memandang alam dari sisi makhluk hidup. Ada ilmu astronomi, memandang alam dari sisi astronomi. Ada geofisika, memandang alam dari sisi geofisika. Itu sudut pandang. Jadi kalau Anda hanya sekolah satu ilmu, satu bidang ilmu, jangan sombong. Anda itu baru memandang alam dari satu sudut pandang. Apa yang disombongkan? Semesta ini terlalu luas. Sekarang dokter yang namanya spesialis, udah macam-macam tuh dokter. Saya dengar kemarin ada salah satu sahabat kita sharing kepada saya. Yang namanya tumor, dulu tumor ya tumor saja. Sekarang ada yang namanya tumor otak, ada yang namanya tumor pembuluh darah, macam-macam tuh namanya. Bahkan dokter yang hanya belajar tumor secara for all, umum, gak bisa menyembuhkan tumor pembuluh darah. Harus pada dokter spesialis tumor pembuluh darah. Coba. Itu artinya tubuh fisik kita saja, kalau digali semua, gak ada akhirnya. Makanya kalau dikatakan tubuh inilah representasi dari alam besar, dan Allah mengatakan aku bentangkan kebesaranku di segala ufuk, dan aku bentangkan kebesaranku dalam tubuh kamu. Dan siapa yang menemukan kebesaran Tuhan pada tubuhnya, maka dia menemukan kebenaran. Sudahkah kita menemukan itu?
Kita melihat tangan sebagai tangan saja. Tidak pernah berpikir kenapa tangan kita tidak sama panjangnya. Kenapa jari tangan kita tidak sama jaraknya. Pernah gak memikirkan itu? Gak ada waktu. Padahal dari ujung rambut sampai ujung kaki, di situ ada rahasia semesta. Dan tidak ada ciptaan Allah yang sia-sia. Semua penuh dengan rencana. Dan siapa yang menemukan rencana Allah terhadap ciptaan, yaitu tubuhnya sendiri, dia akan bisa menjadikan tubuhnya jadi kendaraan untuk mengantarkan sang jiwa bertemu dengan sang maha jiwa. Apa yang kalian perhatikan dengan tubuh kalian? Ditanya yang sederhana aja oleh saya, kenapa kalian bisa lihat saya? Karena punya mata. Jawaban sangat dangkal. Tidak ada kesadaran. Pada setiap hari menyaksikan kematian. Lihat tuh orang mati, punya mata? Kan punya. Bisa lihat? Kan gak bisa lihat. Jadi kalau kalian katakan, kenapa kalian bisa lihat karena punya mata? Orang mati juga punya mata, gak bisa lihat. Kenapa kita tidak sadar? Kenapa Anda bisa melihat? Karena Anda hidup. Kenapa Anda hidup? Karena bernafas. Kenapa Anda bisa melihat saya? Karena bernafas. Agak tinggi sedikit deh.